Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu Ayun. Kita akan berbincang bersama tentang workshop sehubungan dengan praktek baik dengan pembicara Ibu Qurratu Ayun dari SMA Negeri 1 Surakarta. Yang dibahas pada workshop tersebut diantaranya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai upaya untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi pembelajaran diferensiasi ini dapat mengakomodir kebutuhan murid dan guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan murid. Ciri daripada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan memancing murid untuk belajar dengan senang sehingga tercapai tujuan belajar. Kemudian kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, baik bagi guru maupun murid. Penilaian yang berkelanjutan, untuk siswa yang ketinggalan ada upaya guru pendampingan. Kemudian menggunakan sumber, cara, penugasan, dan penilaian yang berbeda sesuai kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Apa yang dilakukan guru sehubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar atau readiness murid berdasar keterampilan dan pemahaman murid sebelumnya, atau yang kedua minat murid berdasar keingintahuan atau hasrat murid. Kemudian yang ketiga profil belajar murid, yaitu berdasar gaya belajar murid sehingga memberikan kesempatan untuk belajar sesuai cara yang mereka sukai, yaitu misal dengan visual, auditory, ataupun kinestetis. Kemudian strategi diferensiasi, ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid, proses berkelompok atau mandiri, produk, unjuk kerja murid. Setiap strategi harus melihat aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian ciri guru yang baik, yaitu dapat mendemonstrasikan kelebihannya, yaitu keinovasiannya dalam pembelajaran. Kemudian dapat memetakan kebutuhan murid, dapat menganalisis 3 strategi diferensiasi, apakah itu konten, proses, ataupun produk. Kemudian menyusun RPP ataupun modul ajar yang berdiferensiasi dan menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian bagaimana modul ajar ataupun RPP yang baik, yaitu yang pertama murid terhargai, berpihak pada murid. Dan yang kedua saling menghargai, yang ketiga murid merasa aman dan nyaman atau well-being, yang ketiga tumbuh kembangnya murid dapat maksimal sesuai kondisi bakat dan potensi. Kemudian yang kelima menerapkan scaffolding, yaitu satu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga akhirnya murid dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar. Kemudian yang keenam ada keadilan dan merata. Yang ketujuh guru dan murid bisa berkolaborasi sebagai mitra sehingga murid merasa nyaman. Di dalam modul ajar atau RPP pun termaktub di situ adanya 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.